Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nutijan TV, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita pada malam hari ini, mari sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan kuasanya, dengan hidayah dan inayahnya, malam hari ini selesai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu kita melanjutkan dengan pengajian sebagaimana rutinitas di setiap minggu. Semoga kegiatan ini, apa yang kita lakukan ini, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman. Amin ya mujibas sailin. Hadirin pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada beberapa minggu kemarin yang berkaitan dengan fadilah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini topik yang sudah sering kita bicarakan, tetapi paling tidak mengingatkan kembali kita kepada satu amaliyah yang dimana amaliyah ini sangat-sangat dianjurkan di dalam agama, disyariatkan dalam agama. Qala ba'da sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asra liman shalla alaika marratan wahidah. Sebagian sahabat Nabi berkata, Allah membalas dengan 10 salawat atau dengan 10 rahmat, liman shalla alaika, bagi siapa yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad Rasul, dengan 1 salawat. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Para sahabat bertanya, apakah balasan yang 10 itu bagi orang yang hadir qalbinya, bagi orang yang membaca salawat dalam keadaan hatinya itu hadir, atau bahasa kita hatinya itu khusyuk. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Bal likulli musalli ghafil, melainkan balasan itu diberikan kepada orang yang bersalawat dalam keadaan ghafil. Ghafil itu lalai, ghafil itu bersalawat sambil berlalu. Ini luar biasanya salawat. Bahkan membacanya hanya sekedar baca, hanya sekedar berlalu pun diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa yu'tihillah amsalal jibal, dan Allah memberikan balasan kepada yang bersolawat tadi sekalipun lalai pahala semisal gunung, pahalanya seumpama sebesar gunung. Wal malaikatu tad'u lahu, dan para malaikat mendoakannya. Wa tastaghfiru lahu, dan para malaikat memohonkan ampun untuknya. Ini baru membaca solawat dalam keadaan hati tidak khusyuk, membaca solawat dalam keadaan hati tidak hadir, dalam keadaan lalai. Ganjarannya sudah begitu besar. Malaikat mendoakan, malaikat memohonkan ampun untuknya. Wa amma idza kana hadiral qalbi, dan apabila yang membaca itu hatinya hadir, hatinya khusyuk, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, ketika dia membaca dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, maka tidak ada yang tahu kadar balasan. Berapa banyak pahala yang diberikan, tidak ada yang tahu. Berapa besar pahala yang diberikan, tidak ada yang tahu. Illallah, kecuali hanya Allah. Begitu besarnya ganjaran balasan bagi orang yang membaca solawat dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, sehingga balasan itu atau ganjaran itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Sehingga di beberapa kesempatan saya sering menjelaskan bahwa ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghitung jumlah hujan yang turun. Hujan yang turun di laut, hujan yang turun di gunung, itu dia tahu berapa jumlah titik hujan itu. Tetapi ketika malaikat itu diperintahkan untuk menghitung jumlah salawat pahala dari orang yang bersalawat, kata malaikat, saya tidak tahu jumlah titik hujan yang turun, dia bisa menghitungnya. Tetapi banyaknya pahala orang yang bersalawat, malaikat itu mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu menghitungnya. Awalan nasibi yaumal qiyamati, seutama-utama manusia di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak di antara kalian bersolawat kepadaku. Awalan nasibi, manusia yang dekat denganku, manusia yang utama berdampingan denganku yaumul qiyamah, di hari kiamat. Aktsaruhum alayya salatan, yang banyak bersalawat kepadaku di antara kalian. Ta ma'alahu po'odata mengadi salawati, sehingga mengadi salawati beti satu amaliyah yang boleh dikatakan ringan untuk diamalkan, tetapi ganjaran balasan pahalanya atau ganjarannya begitu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun, salawat kalian kepadaku itu pembersih dosa, ma'ulhuta dosa. Sehingga sebagian ulama menjelaskan, ketika kita sibuk dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lupa beristighfar, maka salawat itu menjadi istighfar. Terlalu sibuk kita, mungkin karena kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak salawat, kemudian kita tersibukkan dengan salawat itu sehingga tidak beristighfar kepada Allah, maka salawat itu pun menghapus dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan,
barang siapa yang bersalawat kepadaku fi kulli jumu'atin, di seluruh Jumat, di setiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali. Ini timi di Jumatnya masalawati 40 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, 40 kali. Mahallahu dunubahu, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Man shalla alayya fi kulli jumu'atin 80 marratan. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di setiap Jumat 80 kali, ghafarallahu ta'ala lahu dunuba 80 sanah, maka Allah mengampuni dosanya selama 80 tahun. 80 kali kita baca salawat di setiap Jumat, dan itu istiqamah kita lakukan, dan itu kita baca, kita lakukan dengan hadirnya hati, maka 80 salawat itu maka dibalas oleh Allah dengan ampunan 80 tahun. Ya Rasulullah, kaifa salata alaika? Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Artinya, salawat apa yang mau dibaca? Qala sallallahu alaihi wasallam taqulu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ini salah satu sigah atau lafal salawat yang dicontohkan oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, dibaca. Jadi ada satu riwayat itu, ketika Rasulullah kalau duduk di masjid atau duduk bermajelis, itu di samping kanan itu biasa yang mendampingi Abu Bakar, sahabat utama atau orang tua, karena Abu Bakar itu orang tua. Itu yang mendampingi Nabi di sebelah kanan biasanya Sayyidina Abu Bakar. Satu ketika ada seorang yang di majelis itu dipanggil oleh Nabi, lalu kata Nabi, duduk di sini. Sehingga para sahabat yang lain heran, ada satu orang yang bisa duduk di samping Nabi di tempat Abu Bakar. Ternyata orang ini amaliyahnya apa? Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan kedudukan itu dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berbagai macam riwayat yang ada, kalau kita melihat bahkan ketika Nabi Adam alaihi salam menikah dengan Hawa, yang menjadi mahar itu kan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa hebatnya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama-ulama itu menyusun atau membuat sigah salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sering kita baca ketika tahlil itu salawatnya Imam Syafi'i yang kita baca setiap tahlil. Ada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma shalli afdhalus salat. Itu sigah salawat yang disusun oleh Imam Syafi'i. Dan para ulama itu menyusun itu bukan hanya sekedar menulis, tapi dengan mahabbah yang sangat luar biasa, dengan kecintaan yang luar biasa. Seperti Imam Al-Busiri.
Imam Al-Busiri ketika menyusun burdah itu dengan penuh kecintaan, sampai ketika beliau di antara sadar dengan tidak, Imam Al-Busiri itu didatangi oleh Nabi. Imam Al-Busiri itu lumpuh, tidak bisa jalan, sholatnya di tempat di kursi lah kalau istilah kita. Beliau sholatnya duduk. Ketika beliau menyusun burdah solawat itu dengan penuh kecintaan kepada Nabi, huwallazi turja syafa'atuhu, dan seterusnya, sampai kerinduan kepada Nabi ketika menyusun burdah itu di antara sadar dengan tidak, beliau didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengambil selendangnya, Nabi ditutupkan di kakinya yang lumpuh. Ketika beliau tersadar sudah bisa jalan, sehingga qasidah atau solawat yang disusun itu diberi nama burdah. Burdah itu selendang, diberi nama burdah. Itu luar biasa, sehingga para ulama itu kalau ada yang sakit dibacakan burdah, insyaallah sembuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwal. Itu diijazahi oleh Nabi langsung. Beliau bertemu dengan Nabi, kakinya yang lumpuh ditutup oleh Nabi dengan burdah Nabi, dengan selendang Nabi. Ketika beliau bangun sudah bisa jalan, sehingga qasidah itu diberi nama qasidah burdah. Jadi para ulama menyusun qasidah salawat itu atau bacaan-bacaan salawat itu bukan cuma sekedar menulis, tapi benar-benar dengan rasa zuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan benar-benar kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man min du'ai, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tiadalah satu doa illa kecuali bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa dan langit itu ada hijab. Jadi uti dua boti ponto-ponto lolo hijabu. Doa itu dibatasi dengan hijab. Hatta yusalli alayya, sehingga dibacakan salawat kepadaku. Fa idza shalla alayya an kharaqa dzalikal hijabu, dan apabila dibacakan salawat kepadaku maka hijab itu kharaqa, terbelah, tersobek. Wa rufi'at du'a, dan doa itu diangkat atau doa itu diijabah oleh Allah. Sehingga setiap berdoa itu harus membaca salawat. Kalau kita lupa di awal doa, paling tidak di penutup doa kita baca salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada hijab, tidak akan sampai kepada Allah. Ma min du'ain illa bainahu wa bainallah hijabun. Kalau tadi di antara doa dan langit, kalau di hadis yang berikut di antara doa dan Allah ada hijab, ada penghalang. Hatta yusalla ala nabi, sehingga dibacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraqal hijabah, maka hijab itu terbuka. Makanya lo omong panggolan temulolo, ulama-ulama kita dulu ada yang berdoa, ada yang baca salat. Allahumma salli wa sallim ala, itu dibaca.
Kenapa? Karena mengharapkan hijab itu hilang, doa diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga upiluhutullah mengopanggolahan tobeti, apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, ini sunnah semua. Sunnah. Solawat pengiring doa itu untuk menghilangkan hijab. Menghilangkan hijab. Karena di antara doa dan Allah itu ada hijab. Illa bainahu wa bainallah hijabun. Ada penghalang. Dan yang bisa menghilangkan hijab itu hanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa arifnya orang-orang tua kita, betapa alimnya ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama yang ada di Gorontalo, itu semua selalu diiringi dengan bacaan sholawat. Membayang ngobele, mengadi salawati, naik rumah baru, mengadi salawati, beli kendaraan baru, mengadi salawati, molondalo 7 bulanan, mengadi salawati, mengakika, mengadi salawati, dan begitu seterusnya. Karena memang salawat itu salah satu fadilah dari salawat itu menghilangkan hijab, sehingga doa-doa kita sampai kepada Allah, sampai kepada Allah. Jangan dibilang bid'ah, oh bid'ah itu. Ini kan sekarang kan masih musim-musimnya orang yang suka bid'ah-bid'ah. Padahal dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Hadirin pemirsa Nutijan TV, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya fi yaumi mi'atan marratin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di satu hari itu 100 kali. Yang bersalawati dari Nabi to'ungohu itu 100 kali dalam sehari. Makanya kita dianjurkan baca salawat 10 kali setiap sholat. Lohori 10, asari 10 kali, sudah 50. Belum yang di luar sholat fardu. Itu dalam sholat fardu sudah 50. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sehari 100, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menurunkan kepadanya 100 hajat, 100 keinginan, 100 kebutuhannya. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 dari 100 hajat itu, 70 dari 100 hajat itu untuk akhiratnya. Wa thalathina minha li dunyahu, dan 30 untuk dunia. 100 diberikan oleh Allah, 100 diberikan kepadanya, 70 untuk kepentingan akhirat dan 30 untuk kepentingan Sedangkan para ulama mengatakan jangankan 70, jangankan 30, 1 saja sudah cukup. Kenapa? Karena Allah yang beri. Talongohi ya. Ketika Allah yang beri, maka pemberian Allah itu sempurna. Makanya ini luar biasa orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 salawat, maka Allah bersalawat kepadanya dan malaikat pun bersalawat kepadanya dengan 10. Seperti saya jelaskan tadi, jangankan 10, 1 saja yang diberi oleh Allah sudah cukup.
Karena pemberian Allah itu sempurna. Pemberian Allah sempurna. Sedangkan kita penuh dengan kurang. Walam yamut hatta yubasyiru bil jannati. Dan orang yang bersolawat itu tidak akan mati sehingga dikabarkan kepadanya berita gembira tentang surga. Yubasyiru bil jannah, berita gembira tentang surga. Ini luar biasanya. Dong goto dunia itu mama odung hemol habari lo surga jamengahu itu sebab fadilah dari membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi dengan satu solawat, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, maka Allah membalas solawat itu dan para malaikat membalas solawat itu dengan 70 solawat. 70 solawat itu maksudnya apa? Rahmat. 70 rahmat. Waruwiyah, dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'ani Jibrailu alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril. Wa qala, lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalla alaika ahadun, tiadalah salah seorang bersalawat kepadamu. Ini kata Jibril, ia oleh Jibril uti, tiada salah seorang yang bersalawat kepadamu illa kecuali wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikati, kecuali salawatnya itu dibalas oleh 70.000 malaikat. Kita bersalawat dibalas oleh para sebanyak 70.000 malaikat. Waruwiya, dalam riwayat yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya sallat alaihi malaikatuh, barang siapa yang bersalawat kepadaku maka malaikat bersalawat kepadanya. Wa man sallat alaihil malaikatu, dan barang siapa yang kepadanya malaikat bersalawat sallallahu alaihi, maka Allah pun bersalawat kepadanya. Wa man sallallahu alaihi, dan barang siapa Allah bersalawat kepadanya, lam yabqa say'un fis samawati wa fil ardi illa shalla alaihi, dan barang siapa yang Allah bersalawat kepadanya, tiada yang kekal di bumi ini, tiada yang berkekalan di langit dan di bumi, kecuali semua bersalawat kepadanya. Illa shalla alaihi, jadi ngamilah yang bersalawat tidak Elia. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka malaikat bersalawat kepadanya, dan barang siapa yang malaikat bersalawat kepadanya, maka Allah bersalawat kepadanya. Dan barang siapa yang Allah salawati, dan barang siapa yang Allah bersalawat kepadanya, maka semua penduduk langit dan bumi bersalawat kepadanya. Semua mendoakannya, angin, batu-batu, semua bersalawat kepadanya. Sehingga salah satu ungkapan Al-Habib Umar bin Hafiz, seorang ulama besar, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah beri manfaat ilmunya kepada kita semua. Kata Al-Habib Umar bin Hafiz, jika kalian bisa mendengar suara dari makanan itu ingin sebelum kita makan, kita bersalawat kepada Nabi. Makanan itu ingin sebelum kita makan, kita bersalawat kepada Nabi. Ini luar biasanya. Sehingga salawat itu menjadi amaliyah yang sangat ampuh. Sangat ampuh.
para ulama-ulama mentirakati salawat. Mereka bertirakat dengan salawat. Ketika mereka punya hajat yang besar, mereka banyak-banyak bersalawat. Karena tidak ada yang dikabulkan oleh Allah kecuali membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tobatnya Nabi Adam alaihi salam karena membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca dalam beberapa riwayat yang masyhur, setiap mukjizat para nabi itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya Nabi Musa itu pernah meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, manusia sekelas Nabi Musa, meminta kepada Allah agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hebatnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, betapa banyak penghormatan Allah sebagai bentuk kemuliaan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di puncak akhlak yang mulia. La'ala, bukan hanya ala, tapi la'ala, berada di atas puncaknya akhlak yang mulia, yang memuji Allah. Kalau kita kan dipuji oleh manusia, yang memuji tidak lebih hebat dari kita, atau yang memuji pun ada kekurangan. Tetapi yang memuji Nabi Muhammad, atau dalam bahasa lain yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang tidak punya celah kekurangan. Sehingga sebanyak apapun solawat yang kita baca, sebanyak apapun solawat yang kita amalkan, kita baca berjanji, kita baca Diyaul Lami, kita baca Simtud Durar, kita baca solawat Al-Azabi, kita baca Maulid Diba, sebanyak apapun salawat yang kita baca tidak bisa mengimbangi salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa mengimbangi. Karena salawat Allah kepada Nabi Muhammad salawat yang sempurna. Sempurna ilmunya, sempurna rahman dan rahimnya, sempurna ghaninya, kekayaannya. Sedangkan kita yang bersalawat penuh dengan kekurangan. Makanya harus banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecintaan itu menggairahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, man ahabba say'an aktsarahum dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Barang siapa yang suka dengan sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Orang yang cinta dengan politik, di warung kopi politik, di masjid cerita politik, ketemu di jalan cerita politik. Kenapa? Karena yang di hatinya politik. Orang yang hatinya rindu kepada Nabi Muhammad, orang yang hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah hidayah, inayah, kekuatan lahir batin untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak-banyak bersolawat kepadanya. Amin. Kita akhiri dengan doa, semoga semuanya diberi oleh Allah panjang umur, karena kita sudah berada di Rabiul Akhir, Mapulitio, di akhir-akhir Rabiul Akhir. Kemudian kita akan berjumpa Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rijibu Sa'ban. Kurang lebih tinggal 4 bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, jauh dari musibah dan bencana. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih.